Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin Angkatan 2019, yaitu Grace J. Leonardo dengan NIM A0311911001, dan juga saya Andi Fatima dengan NIM A0311911095, di mana pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang variable dan absorption costing. Variable dan absorption costing ini merupakan salah satu materi pada perkuliahan akuntansi manajemen, dan pada kelas ini kami dibimbing oleh Dr. Alimuddin, SE, MM, AK, CPMA, dan juga referensi materi dari variable dan absorption costing ini kami dapatkan sepenuhnya dari Garrison, Noer, dan Brewer, edisi 16 pada tahun 2018, variable costing dalam managerial accounting, yang diproduksi dan juga oleh McGraw-Hill Companies di New York pada halaman 257 sampai 268. Baik, pada pertemuan kali ini ada pun 3 learning objective materi kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan antara variable costing dengan absorption costing dan menghitung biaya produk per unit dari setiap metode. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan menggunakan metode variabel dan juga absorption costing. Dan yang ketiga, merekonsiliasi net operating income dari variable costing dan absorption costing, serta menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Baik, kita langsung saja ke LO1, yaitu overview dari variabel dan absorption costing sendiri. Baik, sebenarnya apa sih variable costing itu sendiri? Variable costing atau yang biasa disebut dengan metode full costing, metode direct costing ataupun marginal costing. Sebenarnya variable costing ini lazim digunakan untuk kepentingan internal perusahaan atau departemen akuntansinya, dan di mana hanya biaya produksi yang bersifat variabel diperhitungkan sebagai harga pokok produk. Selain itu, di bawah metode ini, fixed manufacturing overhead atau BOP tetapnya akan dianggap sebagai atau diperlakukan sebagai biaya periodik atau biaya prode, karena meskipun memproduksi ataupun tidak memproduksi, fixed manufacturing overhead ini akan tetap ada, sehingga biaya produk tidak membawa komponen fixed manufacturing overhead di bawah metode ini. Selain itu, harga pokok produk yang terdiri atas biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP variabel di bawah metode kali ini. Di mana seperti yang saya sudah jelaskan, direct costing pada variable costing itu diperlakukan sebagai period cost, dan juga full costing itu memperlakukan sebagai product cost. Dan juga rumus dari product cost, direct materials tambah direct labor tambah manufacturing overhead. Baik, seperti yang bisa dilihat di sini, adapun contribution format dari variable costing dan juga absorption costing. Baik, selanjutnya yaitu selling dan administrative expenses. Nah, baik untuk variable costing maupun absorption costing, selling dan administrative expenses ini terhitung sebagai biaya periode dan juga dilaporkan saat biaya ini terjadi, bukan saat biaya berkontribusi pada pendapatan. Dan selling dan administrative expenses ini dianggap sebagai biaya periode apapun metode pembiayaannya.
Baik, contoh dari variable costing dan absorption costing. Kita melihat dari contoh laporan sederhana dari kedua metode tersebut. Saya kembali dulu. Ini laporan contribution formatnya, di mana pada contribution margin atau gross margin itu serta net operating income atau loss yang dihasilkan dari kedua metode ini akan berbeda. Untuk membuktikan argumen ini, kita dapat memberikan contoh untuk dengan menyederhanakan fixed cost dan juga variable cost per unit setiap periode samanya. Nah, di mana pada bagian yang tadi, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa fixed manufacturing overhead ini tidak mengalir langsung dalam laporan laba rugi. Tidak mengalir dalam laporan laba rugi absorption costing, melainkan mengalir dalam neraca ini. Kenapa hal itu terjadi? Sedangkan saya sudah jelaskan tadi bahwa fixed manufacturing overhead ini pada absorption costing akan mempengaruhi work in process inventory, dan juga sedangkan pada variable costing sendiri, fixed manufacturing overhead atau BOP tetap ini akan mengalir langsung dalam laporan income statement atau laba rugi yang akan mempengaruhi period expenses. Fixed manufacturing overhead ini yang tidak mengalir pada periode bersangkutan pada absorption costing akan mengalir di periode unit terjual dan dibebankan sebagai dibebankan di laba rugi periode itu. Baik, seperti yang ada tadi di contribution format, berikut merupakan contoh sederhana, apalagi dalam di sini. Baik, di sini merupakan salah satu variable costing contribution format dalam income statement, di mana pada contoh kali ini kita mengambil Weber Light Aircraft. Kalian bisa lihat sendiri, ini merupakan contoh sederhana data perusahaan penjual pesawat tersebut. Baik. Nah, LO kedua yaitu menyiapkan laporan keuangan variable costing. Nah, pertama variable costing. Baik, variable costing unit product cost sendiri itu terdiri dari direct materials, direct labor, dan juga variable manufacturing overhead, di mana ketika menjumlahkan ketiga variabel ini akan mendapatkan unit product cost. Jadi 19.000 tambah 5.000 tambah 1.000 yang akan mendapatkan unit product cost-nya itu 25.000 pada awal setiap periode. Itu awal setiap bulan. Seperti yang sudah pada variable costing, the cost of goods sold ini, unit product cost yang sudah dihitung tadi itu 25.000 setiap bulannya di Januari, Februari, dan March. Dan unit sold itu seperti yang sudah didapat tadi di sini, unit sold itu 1, 1, dan 5. 1 pada bulan Januari, Februari, dan juga March. Dan variable cost of goods sold itu didapatkan dari unit product cost dikali dengan unit sold, di mana 25.000 dikali 1 sama dengan 25.000. Pada bulan Februari 25.000 dikali 1 yaitu 25.000, dan juga pada bulan Maret 25.000 dikali 5 unit sold sama dengan 125.000. Baik, adapun laporan pada laporan contribution format
dari income statement sendiri, yaitu selling dan administrative expenses. Pada selling administrative expenses ini, kita mematokkan variable selling dan administrative expenses ini pada 10.000 per unit sold, di mana jadi 10.000 ini dikali dengan unit sold, di mana seperti yang sudah ada tadi dijelaskan, unit sold pada bulan Januari adalah 1, dan juga Februari 1, dan juga Maret 1. Oleh karena itu, 10.000 dikali 1 sama dengan 10.000, dan juga 10.000 dikali 1 pada bulan Februari sama dengan 10.000, dan March 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000. Oleh karena itu, dan juga fixed selling dan administrative expenses ini yang ada di laporan awal tadi ini, di mana tidak berubah setiap bulan 20.000. Yang dimana jika dijumlahkan keduanya, semuanya, yaitu total selling dan administrative expense pada bulan Januari adalah 30.000, total selling dan administrative expenses di bulan Februari 30.000, dan juga March, bulan Maret, itu 70.000. Baik, variable costing contribution format income statement. Pada bulan Januari itu, pada sales, ini merupakan variable costing contribution format di bulan Januari, di mana ada sales 100.000, variable expenses yang terdiri dari variable cost of goods sold 25.000, variable selling dan administrative expense 10.000, terus dijumlahkan menjadi 35.000, dan juga contribution margin didapat dari sales dikurang total variable expenses, yaitu 65.000. Di mana selain itu ada juga fixed expenses yang terdiri dari fixed manufacturing overhead dan juga fixed selling dan administrative expenses, di mana ketika dijumlahkan keduanya, total fixed expense dapat berjumlah 95.000. Dan juga jika dikurang untuk mencari net operating income atau loss, contribution format 65.000 dikurang 90.000 mendapatkan loss operating income 25.000. Di mana pada contribution format ini contribution margin itu akan berubah, akan sesuai dengan perhitungannya. Baik, di mana seperti yang bisa kita lihat pada bulan Februari dan March, sales itu pada Januari 1 unit dikali 100.000 dapat 100.000, dan juga Februari dapat 100.000. Selain itu di bulan Februari variable cost-nya tidak berubah sama sekali karena sama unit yang dijual 1 dan 1. Jadi sama laporan variable costing contribution formatnya bulan Januari dan Februari. Sedangkan yang membedakan itu Maret sendiri. Kenapa Maret sendiri berubah? Ya kan? Baik, pada bagian sales sendiri, March itu berjumlah 500.000. Di mana sih dapat dari 500.000 ini? Seperti yang bisa dilihat itu sales-nya adalah 100.000 dikali dengan unit sold. Jadi unit sold di bulan Maret itu 5, jadi 100 dikali 100.000 dikali 5 sama dengan 500.000 USD. Di mana pada variable product cost itu unit sold dikali direct labor ditambah variable fixed manufacturing overhead, ya kan? Pada bulan Januari
itu 25.000 kenapa bisa didapat? Karena 1 unit dikali 19.000 direct labor-nya ditambah 5.000 ditambah 1.000 menghasilkan 25.000, dan juga untuk Februari sama. Sedangkan di bulan Maret itu unit sold-nya 4 unit karena ditambah dengan unit 1 unit dari persediaan Februari, di mana 25.000 ditambah 100.000 sama dengan 125, ya kan? Dimana pada bulan Maret sendiri itu variable cost-nya 125.000, sedangkan untuk ya itu. Jadi 100.000 itu sebenarnya 4 unit yang dihasilkan dari bulan Maret, 4 unit dikali 25.000 dan juga ditambah 1 unit dari persediaan Februari, yaitu 25.000 ditambah 100.000 menghasilkan 125.000. Yang dimana selain itu di bagian variable selling dan administrative expenses-nya itu berubah, ya kan? Dimana tidak berubah sama sekali sebenarnya karena dia fix. Jadi 20.000 tetap 20.000. Ya, tetap 20.000. Jadi perbedaannya kenapa bisa berbeda net operating income atau loss-nya itu karena contribution for margin-nya. Di mana contribution margin pada Januari dan Februari itu lebih kecil dari total fixed expense. Oleh karena itu, dia menghasilkan loss pada bulan Januari dan Februari. Sedangkan di Maret, itu contribution-nya lebih besar daripada total fixed expense yang berjumlah 325. Sehingga kita mendapat net operating income yang berjumlah 235.000. Gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke absorption costing. Nah, berbeda dengan variable costing yang tadi kita pelajari, absorption costing itu dia menghitung unit produk cost-nya itu untuk setiap periode. Nah, kenapa begitu? Karena dalam variable costing itu kita menghitung satu kali saja karena semua biaya dalam produknya itu merupakan komponen biaya variabel yang ketika kita langsung kalikan saja dengan berapa unit produknya itu langsung kita mendapatkan unit produk cost-nya. Sedangkan dalam absorption costing biaya untuk produknya itu juga mengandung biaya fix atau biaya tetap, yaitu fixed manufacturing overhead, sehingga kita juga harus menghitung setiap periode, maksud saya, karena pembebanan dari biaya fixed manufacturing overhead ini berbeda untuk setiap periode. Dia bukan merupakan fungsi produk per unit, tapi dia merupakan fungsi yang mencakup keseluruhan produksi, sehingga kita tidak bisa menghitungnya untuk setiap produk sama. Nah, misalnya bulan Januari, langsung kita melihatnya. Pertama kita lihat dulu biaya variabelnya itu ada dari material, dari labor, dan variable manufacturing overhead. Itu semua sama dengan variable costing, namun berbeda di fixed manufacturing overhead-nya. Pada bulan Januari, kita memproduksi satu produk. Dalam Februari ada 2 produk, sedangkan dalam bulan Maret itu ada 4 produk. Nah, jadi fixed manufacturing overhead-nya ini yang 70.000 dalam bulan Januari hanya dialokasikan pada satu produk. Langsung kita bebankan 70.000. Dalam bulan Februari, nilai 70.000 ini dibebankan ke 2 produk.
Jadi untuk satu produk dia menanggung fixed manufacturing overhead 35.000, 70.000 dibagi 2. Sedangkan dalam bulan Maret fixed manufacturing overhead yang 70.000 itu kita bagi dengan 4 yang diproduksi, sehingga satu aircraft itu dia menanggung fixed manufacturing overhead 17.500, sehingga biaya produk per unit pada bulan Januari itu 95.000, dalam bulan Februari 60.000, dan dalam bulan Maret 42.500. Nah, sekarang kita melihat dalam laporannya langsung. Nah, salesnya itu tetap sama dengan variable costing yang tadi. Ada di bulan Januari 1 unit jadi 100.000, Februari 1 unit juga 100.000, sedangkan bulan Maret 5 unit, 5 kali 100.000 itu 500.000. Nah, cost of goods sold dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, seperti yang kita telah kalkulasi tadi, biaya produk untuk bulan Januari itu 95.000. Sedangkan yang terjual 1 unit. Jadi biaya produk 95.000 kita kali dengan 1 unit, menghasilkan cost of goods sold 95.000. Sedangkan dalam bulan Februari biaya per unitnya itu tadi 60.000, dan dari 2 unit yang dia produksi hanya terjual 1 unit, jadi 60.000 dikali 1 unit 60.000. Dan dalam bulan Maret biaya produksinya lebih murah lagi, yaitu 42.500 dikali 4 unit. 42.500 dikali 4 unit itu menghasilkan 170.000. Nah, sedangkan pada bulan Maret kita tahu dia menjual 5 produk. Satu produknya itu berasal dari bulan Februari yang tidak terjual 1 unit tadi 60.000, jadi 170.000 ditambah 60.000 adalah 230.000. Nah, kemudian kita kurangkan. Dalam bulan Januari 100.000 penjualan dikurangi cost of goods sold 95.000 menghasilkan gross margin 5.000. Dalam bulan Februari penjualan 100.000 menghasilkan dengan cost of goods sold 60.000 menghasilkan gross margin 40.000. Dalam bulan Maret penjualan 500.000 dengan cost of goods sold 230 menghasilkan gross margin 270.000. Nah, kemudian setelah kita mendapat gross marginnya, kita kita memasukkan selling dan administrative expense-nya. Nah, perhitungan selling dan administrative expense-nya itu selling dan administrative expense itu mengandung dua komponen, yaitu komponen variabel maupun komponen fix. Nah, seperti yang kita jelaskan di variable costing tadi, biaya variabel selling dan administrative expense itu 10.000, sedangkan untuk fix selling dan administrative expense-nya itu 20.000 per bulan. Nah, jadi selling dan administrative expense untuk bulan Januari itu 10.000 dikali 1 tambah 20.000 sama dengan 30.000. Begitu pula pada bulan Februari yang jumlah terjualnya juga sama, yaitu 1 unit. Kemudian di bulan Maret itu 10.000 dikali 5 tambah 20.000, artinya 50.000 tambah 20.000 menghasilkan 70.000. Nah, kemudian gross marginnya ini kita kurangi dengan selling dan administrative expense-nya. 5.000 kurang 30.000 menghasilkan rugi 25.000, dan 40.000 dikurang 30.000 menghasilkan 10.000, 270.000 dikurang 70.000 menghasilkan 200.000. Nah, yang kita perhatikan ini yang berbeda dengan yang tadi kita bahas, yang berbeda dengan variable costing. Pada bulan Januari dan Februari
berbeda nilai net operating income-nya. Sedangkan dari variable costing tadi, bulan Januari dan Februari sama-sama mengalami kerugian senilai 25.000. Nah, ini yang membedakan antara absorption costing dan variable costing. Nah, setelah kita telusuri dari laporan ini, kita melihat yang membuat nilai dari kedua ini tidak lagi sama, itu ada di cost of goods sold. Nilainya yang di Januari 95.000, sedangkan di Februari itu 60.000. Nah, ini yang membedakan, yaitu bagaimana mereka mengalokasikan fixed manufacturing overhead. Dalam bulan Februari, karena dari 2 unit yang dia produksi, hanya 1 yang terjual, sehingga fixed manufacturing overhead untuk satu produk tersebut yang tidak terjual itu tidak dibebankan untuk periode, tidak menjadi pengurang, tidak mengalir ke dalam laporan rugi laba. Sedangkan dalam variable overhead, fixed manufacturing overhead dia perlakukan sebagai biaya periode, sehingga dia tetap mengalir, tetap dibebankan ke dalam bulan Februari, yang membuat perbedaan Januari dan Februari itu kerugiannya itu 35.000. Dan seperti yang kita lihat tadi, dalam Februari itu fixed manufacturing overhead-nya itu 35.000 untuk 2 produk. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke LO3, yaitu rekonsiliasi dari net operating income. Nah, fungsi dari rekonsiliasi net operating income ini satu, yaitu kita mau membandingkan, kita mau mengkonversi dari laba dari metode variabel menjadi absorption costing. Nah, rumusnya itu seperti yang ditampilkan, yaitu manufacturing overhead deferred in or release from inventory atau biaya manufaktur yang tertahan atau dilepaskan ke dalam persediaan dalam periode itu sama dengan fixed manufacturing overhead dalam ending inventory atau persediaan akhir dikurangi fixed manufacturing overhead dari beginning inventory atau persediaan awal. Nah, seperti ini perhitungannya untuk kasus dari Weber Aircraft tadi. Nah, dalam bulan Januari, fixed manufacturing overhead dalam inventory persediaan akhirnya bulan Januari itu 0, karena dia memproduksi 1 aircraft dan menjual 1 aircraft pada periode itu, jadi persediaannya 0. Sedangkan dalam bulan Februari, fixed manufacturing overhead dalam bulan Februari dia memproduksi 2 aircraft dan menjual 1 aircraft, sehingga 1 aircraft ini yang belum terjual dia masih membawa fixed manufacturing overhead senilai 35.000. Kita mengingat tadi fixed manufacturing overhead-nya itu 70.000, dia memproduksi 2 unit, sehingga 1 unit aircraft di bulan Februari itu mengandung fixed manufacturing overhead senilai 35.000. Nah, sedangkan dalam bulan Maret dia memproduksi 4 unit dan menjual 5 unit. Total persediaannya itu 5, kemudian 5 karena ditambah 1 dari bulan Februari dikurangi 5 unit, sehingga di persediaan akhirnya itu dia tidak persediaan akhirnya itu 0, dan itu tidak mengandung sama sekali biaya. Nah, kemudian kita kurangi dengan fixed manufacturing overhead di persediaan awal. Di bulan Januari kita tahu dia tidak memiliki persediaan awal sehingga langsung 0. Kemudian di bulan Februari juga dia membawa dari persediaan akhirnya bulan Januari, yaitu 0, jadi tidak ada juga untuk bulan Februari. Sedangkan untuk bulan Maret dia memegang 1 persediaan awal yang dari bulan Februari, persediaan aircraft yang mengandung fixed manufacturing overhead 35.000, sehingga fixed manufacturing overhead yang tertahan untuk bulan Februari adalah 35.000,
Dan yang terlepas untuk bulan Maret itu 35.000 juga. Kalau dia nilainya minus itu terlepas, kalau misalnya dia nilainya plus itu dia tertahan. Nah, selanjutnya kita lihat ya rekonsiliasinya. Jadi dari yang kita lihat ingat dari data-data sebelumnya, untuk net operating income variable costing di bulan Januari itu 25.000 ruginya, di Februari juga 25.000 ruginya, sehingga dan juga bulan Maret itu 235.000. Nah, kemudian kita menambah fixed manufacturing overhead yang tertangguh atau deferred dan mengurang fixed manufacturing overhead yang terlepaskan untuk mendapatkan net operating income dari absorption costing. Nah, dalam bulan Januari kita lihat dia tetap sama nilainya 25.000, rugi 25.000. Dalam bulan Februari seperti yang kita lihat dalam perhitungan manual kita, absorption costing net operating income-nya 10.000 dan bulan Maret 200.000. Nah, sekarang kita melihat hubungan dari metode costing dengan net operating income. Nah, jika unit yang kita produksi jumlahnya sama dengan unit yang kita jual, maka tidak ada perubahan perubahan dalam persediaan. Yaitu berarti absorption costing net operating income atau net operating income dari absorption costing itu sama dengan net operating income dari variable costing. Kasus ini yang kita lihat tadi dalam bulan Januari. Ia memproduksi 1 unit, dia menjual 1 unit. Untuk kedua metode manapun, net operating income-nya atau net operating loss-nya itu sama, yaitu minus 25.000. Ya, minus 25.000. Nah, kemudian jika unit yang diproduksi lebih banyak daripada unit yang dijual, nilai persediaan itu meningkat. Nilai persediaannya meningkat itu berarti net operating income dari absorption lebih besar dari net operating income dari bulan variable. Dari metode variable. Nah, kasus ini kita lihat dalam bulan Februari. Dia memproduksi 2 unit, kemudian dia hanya menjual 1 unit, sehingga nilai persediaannya tentu meningkat karena yang 35.000 itu fixed manufacturing overhead-nya tidak dihapus, maksudnya tidak dibebankan pada rugi laba, kemudian ditutup, tetapi dibawa ke dalam nilai persediaan, jadi nilai persediaannya meningkat. Nah, kalau nilai persediaannya meningkat, artinya nilai dari atau nilai dari yang dibebankan jadi menurun, nilai bebannya menurun, maka otomatis net income-nya meningkat. Sehingga jika unit produksi lebih besar dari unit yang dijual, maka absorption costing itu lebih tinggi net income-nya atau net income-nya. Kemudian jika unit yang diproduksi lebih sedikit daripada unit yang dijual, itu artinya persediaannya menurun, dan artinya absorption costing nilai absorption costing punya net income lebih kecil daripada net income-nya dari variable costing. Kasus ini kita lihat di bulan Maret. Dia memproduksi 4 unit, kemudian dia menjual 5 unit. Nah, ini menyebabkan nilai persediaannya menurun karena semua dari persediaannya itu terjual lebih banyak. Kemudian variable fixed manufacturing overhead yang tertahan dari periode selanjutnya, yang terhasilkan dari periode selanjutnya dibebankan di periode tersebut, sehingga bebannya meningkat karena beban periode selanjutnya fixed manufacturing overhead dibebankan di periode ini, jadi bebannya meningkat. Akibatnya net operating income-nya lebih tinggi.
Jadi dalam proses bulan Maret itu absorption costing itu lebih rendah, net income-nya yang kita lihat tadi 200.000, sedangkan di variable 235.000. Baik, yang terakhir kita akan melihat keuntungan penggunaan variable costing dan pendekatan kontribusi. Yang pertama itu kita bisa melakukan cost volume profit analysis. Nah, perusahaan menggunakan analisis ini untuk mengetahui salah satu tujuannya itu untuk mengetahui berapa banyak penjualan yang harus kita capai agar setidaknya kita tidak rugi, atau berapa banyak penjualan yang harus kita capai untuk mendapatkan keuntungan tertentu, keuntungan yang mereka inginkan. Nah, analisis ini hanya dapat kita lakukan jika kita membagi biaya berdasarkan perilakunya, yaitu fixed dan variable. Untuk mempermudah menjelaskan konsep ini, kita memakai kasus Weber Aircraft lagi. Nah, untuk Weber Aircraft, harga jual untuk satu aircraft itu 100.000, sedangkan kita tahu variable expense-nya tadi itu 35.000, yang menyebabkan contribution margin-nya adalah 65.000. Nah, rasio contribution margin-nya itu 65% dari sales, didapat dari 65.000 dibagi 100.000 sama dengan 65%. Dan total biaya tetapnya itu ada 70.000 untuk fees manufacturing dan 20.000 untuk selling dan administratif, sehingga totalnya adalah 90.000. Nah, jika misalnya manajer itu mau menargetkan profit sebanyak 235.000, maka dia bisa menetapkan rumus dari CVP ini dengan menambahkan target profit ditambahi fixed expense, kemudian dibagi dengan rasio contribution margin-nya, yaitu 235.000 tambah 90.000 dibagi 0,65 yang menghasilkan 50.000. Nah, pembuktian dari perhitungan ini kita bisa lihat tadi di bulan Maret, yang variable costing dia menjual 5 unit 500.000, 5 kali 100.000, dan dia menghasilkan profit sebanyak 235.000. Oke, yang kedua adalah menjelaskan perubahan pada net income. Nah, kenapa variable costing dengan format kontribusi bisa melakukan ini lebih baik? Karena net income dari variable costing itu tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, dalam absorption costing kita mungkin bisa melihat seperti yang tadi kasus Weber Aircraft dalam bulan Februari, net income-nya itu lebih tinggi dalam absorption costing. Itu mengapa itu bisa terjadi? Karena bulan Februari itu dia memproduksi 2 unit, sedangkan bulan Januari itu dia memproduksi 1 unit. Nah, padahal untuk kedua bulan dia menjual masing-masing 1 unit, tapi bulan Februari lebih dihargai karena fixed manufacturing overhead-nya lebih rendah. Oleh karena itu, variable costing itu sebenarnya merupakan alat untuk mengukur kinerja yang lebih baik. Dalam absorption costing, net income-nya itu sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah yang diproduksi dalam produksi tersebut, sehingga banyak tidak hanya efisiensi dari penggunaan bahan baku atau bagaimana pengalokasiannya, bagaimana ada produk cacat dan lain-lainnya. Dari banyak komponen tersebut yang di satu sisi juga memengaruhi variable costing, tapi di sisi absorption costing itu ditambahi dengan jumlah produksi, sehingga banyak faktor tersebut itu membuatnya tidak terlalu cocok untuk sifat manajer yang membutuhkan informasi yang singkat, tepat, namun cocok lebih sesuai untuk pengambilan keputusan. Yang kita lihat di nomor 3, yaitu variable costing itu lebih cocok untuk pengambilan keputusan karena penjualan yang dibutuhkan perusahaan untuk menutupi fixed cost itu jelas. Nah, dalam bulan Januari dan Februari itu di variable costing dia merugi.
Mengapa? Karena dia tidak berhasil membuat penjualan yang bisa menutupi fixed cost-nya yang 90.000 itu. Sedangkan di association costing dia melihat bahwa bulan Februari itu dia menguntungkan, padahal dalam kasusnya penjualannya itu sendiri atau margin keuntungannya itu belum bisa sepenuhnya menutupi fixed cost dari bulan tersebut. Tapi karena biaya tersebut dibebankan ke produk sehingga kelihatannya seperti biayanya itu tidak muncul dalam laporan. Oleh karena itu, variable costing merupakan alat pengambilan keputusan yang lebih baik karena dia bisa manajer bisa membuat target yang lebih baik, apakah untuk meningkatkan penjualan, lebih aktif dalam pemasaran dan sebagainya. Nah, mungkin sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan untuk video ini. Kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga ini bisa berguna bagi teman-teman yang membutuhkan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.